Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita sudah sampai ayat 38 dan 39 surat Al-Baqarah ya. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi Allah berfirman kepada Adam, ya, kepada Adam tuh, ya, dan kepada iblis, ya. Serta ada malaikat di situ ya, ada malaikat. Jadi Allah memberitahukan tentang peringatan yang pernah diberikan kepada Adam dan istrinya serta iblis ketika dia menurunkan mereka dari surga. Yang dimaksudkan yakni kepada anak keturunannya, bahwa dia akan menurunkan kitab-kitab dan mengutus para nabi dan rasul. Sebagaimana dikatakan oleh Abul Aliyah bahwa yang dimaksud dengan al-huda adalah para nabi dan para rasul, mukjizat serta penjelasannya. Jadi Allah berfirman, turunlah kamu dari surga. Berarti surga ada di atas. Suruh turun. Iblis tadinya di surga juga. Iya, ini kan sama-sama, ya kan? Kan kemarin itu iblis itu sebelum dia bermaksiat namanya apa?
Assassin. Iya. Gitu. Maka orang kalau sudah bermaksiat juga namanya Iblis. waduh, makanya jangan bermaksiat. Gitu. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kalau ada orang juga udah tahu ayat-ayatnya, dia nggak mau pakai. Ada tuh orang udah tahu juga ayat Al-Quran, bukan nggak tahu, tapi dia nggak mau pakai. Gitu. Ini orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Penyebabnya banyak. Karena takut dengan lingkungannya, karena takut dengan jabatannya yang akan hilang, iya kan? Akhirnya ayat-ayat itu dia dustakan, gitu ya. Dia dustakan. Faman tabi'a huda, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, artinya orang yang menerima kitab-kitab yang diturunkan dan menyambut para rasul yang diutus, fala khaufun alaihim, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka berkaitan dengan perkara akhirat yang akan mereka hadapi. Jadi nggak ada rasa khawatir orang itu nanti di akhirat dalam menghadapi hidup di akhirat. Jadi nggak ada kekhawatiran. Niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka berkaitan dengan perkara akhirat yang akan mereka hadapi. Jadi nanti di akhirat kita tidak khawatir ya. Kita tidak khawatir. Sama tuh di surat Fussilat juga gitu bunyinya tuh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Coba lihat di surat Fussilat surat 41 ayat. Jadi nggak ada rasa khawatir tuh ya. Ayat 30-nya ya. Sudah ketemu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Ya, yang berkata nih, Tuhan kami adalah Allah. Enggak boleh Tuhannya selain Allah. Mau Tuhannya apa sih? Yesus gitu enggak boleh. Tuhannya Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah di dalam hatinya dia teguhkan, hanya beriman kepada Allah. Makanya dia taat dan patuh terhadap perintah-perintahnya, dan dia patuh juga kalau dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Nah ini dia nih. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata. Jadi nanti di akhirat di padang mahsyar itu orang menghadapi kehidupan yang mengerikan, gitu ya kan, satu-satu tuh, iya, menghadap. Itu orang kafir itu karena belum menyembah Allah atau memang dia nggak mau menyembah Allah? Iya kan dia nggak dapat petunjuk karena dia nggak mau menerima petunjuk. Dia tidak mau menyambut Rasulnya dulu tuh. Iya. Bahkan Rasulnya di hadapan mereka, mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, kan di hadapan mereka. Para Rasul itu mendakwahkan nggak? Mendakwahkan. Bahkan mukjizatnya saja dikasih tahu. Iya kan? Mukjizat. Zamannya Nabi Musa juga, mereka melihat mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut. Kalaupun ada sekarang tongkat itu dipegang sama kita, nggak bisa belah laut juga. Karena kan siapa yang megang masalahnya, gitu. Cuma mukjizatnya Rasulullah itulah yang kekal abadi.
Makanya diberikannya mukjizat oleh Allah yaitu Al-Qur'an. Dan itu diwariskan buat umatnya. Makanya selamat umatnya karena dia berpegang teguh kepada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata. Malaikatnya bilang tuh sama kita tuh ya. Karena kita ngelihat ngeri banget ya kan. Ngeri. Di padang mahsyar itu ngeri. Malaikatnya bilang apa? Janganlah kamu merasa takut. Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Kita padahal takut pada waktu itu ya kan? Itu mengerikan. Maka malaikat bilang apa? Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah wa absyiru dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Makanya kita sungguh-sungguh di dunianya untuk taat kepada Allah. Kalau dunia mah urusan dunia laibun walahun, main-main dan sendang gurau, enggak usah pakai serius. Tapi kalau taat sama Allah harus sungguh-sungguh. Gitu ya. Ayat selanjutnya nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka siapa saja yang berlindung kepada Allah, maka dia akan dilindungi oleh Allah. Kalau orang itu berlindung kepada makhluk, maka Allah tidak akan melindungi. Kan Allah Samad, Allah tempat bergantung. Jadi bergantungnya sama Allah. Memintanya hanya kepada Allah. Dengan bermohon wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kalau orang enggak salat sesungguhnya dia enggak minta pertolongan sama Allah gitu ya. Jadi walahum yahzanun dan tidak pula mereka bersedih hati atas berbagai urusan dunia yang tidak mereka peroleh. Di dunianya saja, kalau dia nggak dapat sesuatu dia nggak sedih. Ini enggak. Kalau nggak dapat dia sedih. Gitu. Kita biasa-biasa saja. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya sudah. Gitu ya. Ini tentang turunnya Nabi Adam dari surga. Kita lihat di surat Toha 123 ini ya. 123. Dan nanti dilanjutkan di 124. 123. Ya. Surat 20 ayat 123. Ya silakan dibaca Pak Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala habitu minha jami'an ba'dukum li ba'din 'adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a fala yadillu wa la yashqa. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama.
Jadi Nabi Adam dengan Hawa turunnya dari surga bareng-bareng. Ya, turunnya bareng-bareng. Makanya kita juga sama istri harus bareng-bareng kemana-mana, ya kan? Jangan ini mah istrinya kemana, kitanya kemana, gitu, ya kan? Punya motor baru, bukan ngebonceng istri, bonceng tetangga, gimana itu? Berdua terus bersama-sama, harus setia, gitu ya, setia sama istri, sampai dia meninggal. Istri itu kalau kita setia sama istri sampai meninggal. Kalau udah meninggal kita nggak usah setia, jangan ikut ke dalam kubur, jangan, doain aja, gitu, ya kan? Kamu setia nggak, Min? Insya Allah. Sampai apa? Sampai meninggal. Ikut nggak? Kalau meninggal yang enggak lah. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagaimana kamu menjadi musuh, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jadi ketetapannya bahwa di dunia itu sebagian jadi musuh. Ya. Udah nggak bisa dirubah ayat ini, ya kan? Gitu. Makanya jangan cari musuh. Udah banyak musuhnya, udah sebagian. Jangan nambah lagi, ya. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku. Kita ini sekarang petunjuknya apa? Al-Quran dan Sunnah, petunjuk. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nggak mungkin sesat, nggak mungkin celaka, gitu. Makanya kita ngikutin aja petunjuknya, gitu. Ayat selanjutnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, ya, dari peringatanku, Allah memperingatkan di dalam Al-Quran. Sekarang nih, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Enggak disebut miskin, tapi sempit. Punya duitnya saja susah. Banyak orang yang punya duit susah itu. Udah mah duitnya banyak, ya, rezekinya cuma sedikit. Gitu ya. Duitnya banyak, rezekinya sedikit. Kan rezeki itu yang dimakan, yang dipakai. Duitnya banyak, tinggalnya di penjara. Ada nggak? Ada. Makannya nggak bisa makan enak. Bukan karena dilarang sama petugas penjara, tapi karena dia melarang dirinya sendiri. Minum teh manis nggak bisa. Minum Coca-Cola mah apalagi kali ya, gitu kan? Makan sop kambing nggak bisa. Makan apa lagi? Kalau kambing itu apa lagi? Kalau kambing itu nggak bisa lagi. Gitu. Nasi biryani takut juga, gitu. Itu namanya hidupnya sempit. Duitnya banyak, hidupnya sempit. Kenapa? Karena dia berpaling dari peringatan Allah. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nanti di hari kiamat dia buta karena dia berpaling dari peringatan Allah. Dia berpaling dari Al-Quran, ya, gitu. Ayat 125-nya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Di dunianya dia bisa melihat. Hidupnya sempit. Kesono susah, kesini susah. Duitnya banyak, rezekinya sedikit. Kita mah alhamdulillah, duitnya nggak banyak-banyak amat, rezekinya banyak. Makannya enak, tidurnya nyenyak. Betul nggak? Gitu kan? Fasilitasnya komplit. Fasilitas kita komplit nggak? Sandang ada nggak?
Komplit nggak sandang? Komplit. Pangan cukup nggak? Cukup. Papan cukup. Semuanya cukup. Dan kita bagaikan burung, bisa terbang kemana saja, ya kan? Gitu. Punya duit sedikit, pergi umroh. Banyakkan dikit, pergi haji. Gitu ya? Hebat nggak? Gitu. Jalan-jalan ke Singapura, gitu ya? Malaysia, jalan-jalan dia. Gitu ya kan? Kenapa? Hidupnya senang. Gitu. Makanya hidup itu jangan berpaling dari peringatan Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah, ya. Dijaga oleh Allah untuk tetap istiqomah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Menjalankan perintah-perintah Rasul dan meninggalkan semua larangan-larangan Rasul. Dan kita berharap kepada Allah agar kita dan keluarga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Eden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.